Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan sebentar lagi jamaah salat tarawih. Mudah-mudahan jamaah salat isya kita dan ibadah-ibadah yang lain dan tarawih nanti benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya agar seluruh amalan ibadah kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus tahu ilmunya. Kalau enggak mengetahui ilmunya agar amalan ibadah kita ini diterima oleh Allah, kadang-kadang malah amalan kita itu menjadi sebaliknya. Contoh satu misal, kita berangkat sholat tarawih. Kalau kita tahu niatnya ikhlas hanya karena Allah dan dengan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diterimalah amalan itu. Akan tetapi kalau berangkat tarawihnya biar diketahui tetangga, biar diketahui teman kalau dia itu alim melaksanakan ibadah sholat isya dan tarawih, maka itu sudah mengandung kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita benar-benar mengikhlaskan ibadah kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita punya ilmunya biar bisa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian maka mencari ilmu agama, memahami agama ini sangat dan amat diwajibkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sangat terkenal, tolabul ilmi faridotun. Tolabul ilmi utawi golek ilmu iku faridotun, nemen banget oleh dan wajibake, sangat dan amat diwajibkan. Rasul sebutkan tidak memakai kalimah fardun tapi memakai sighah mubalaghah, faridotun, sangat dan amat diwajibkan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu saking pentingnya mencari ilmu, saat suasana ini dalam keadaan kacau dan rancu, bahkan kafir sudah memulai bikin gara-gara ngajak perang kita sebagai mukmin, kita tidak boleh berangkat perang menuju ke medan pertempuran secara keseluruhan, tidak boleh sama Allah. Allah melarang itu. Untuk apa?
Ternyata liyatafaqahu fiddin, sebagian tetap harus ada yang mengkaji agama. Maka larangan untuk berangkat total menuju medan pertempuran itu dan sekaligus perintah untuk mengkaji agama Allah abadikan di dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu surah yang ke-9. Ayatnya yang ke-122. Bunyi ayatnya, ayo sama-sama kita perhatikan. Ini bukti bahwa Allah melarang kita semuanya berangkat menuju medan pertempuran, tapi sebagian tetap harus mengkaji agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyamfiru kafah. Ini ya, wa ma kana, tidak pantas, tidak selayaknya kata Allah kalau sampai orang-orang mukmin ini liyamfiru kafah, berangkat menuju ke medan pertempuran secara total, secara keseluruhan, tidak boleh. Kemudian Allah nyatakan falaula nafara min kulli firqatin minhum taifatun, maka sebagian dari umat Islam, kaum yang beriman ini dikatakan Allah liyatafaqahu fiddin, sebagian tetap harus ada yang tafaqahu fiddin, mengkaji agama. Untuk apa yang mengkaji agama itu pada suasana perang ini? Ternyata Allah jelaskan waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar orang-orang yang beriman yang mengambil bagian untuk berangkat menuju ke medan pertempuran, saat nanti kembali masih ada orang alim yang sanggup memberikan peringatan. Iki Ramadan wae traweh, nek kon traweh tenanan, seluruh dosa dan kesalahanmu total akan diampuni oleh Allah. Baik dosa-dosa itu sedikit ataupun dosa itu banyak. Bahkan yang terbanyak sekalipun seluruhnya akan diampuni oleh Allah. Bahkan dosa yang kecil-kecil, dosa yang sedang sampai dosa yang terbesar sekalipun itu total akan diampuni oleh Allah. Kalau toh terawih kita nanti benar-benar tahu caranya apa yang harus kita persiapkan. Sebentar lagi, 5 menit lagi kita tarawih ini. Ternyata Rasul tegas dan jelas. Rasul sabdakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Muttafaqun alaih. Man utawi sapaning wong iku koma kok qiyamul Ramadan, barang siapapun orangnya, baik dosanya sedikit ataupun banyak, kecil ataupun besar, kalau tarawehnya itu dengan niatannya, dasarnya itu 2 hal. Satu, iman kepada Allah, yakin kalau sholat tarawih ini disyariatkan di dalam agama. Wahtisaban, dan ikhlas hanya karena Allah, berharap pahala juga hanya karena Allah. Ihtisaban, merasa bahwa dirinya ini banyak dosa, harus dilebur dosanya, harus diampuni oleh Allah, maka kita harus melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan. Memang tarawih itu bukan nama dari Nabi, dan tidak ada sholat yang namanya tarawih, itu tidak ada. Sebenarnya tarawih itu adalah sifat sholat. Jadi cara sholatnya seperti apa? Karena tarawihun itu tinggal 3 menit.
Tarawih itu adalah sholat yang dilaksanakan dengan tenang dan nyaman. Benar-benar tenang cara melaksanakannya dan nyaman. Ini perlu kita perhatiin, itu namanya tarawih, sholatnya tenang dan nyaman. Jadi benar-benar tumuk ninah. Ini sifat dari sholat malam Ramadan seperti ini adalah dinamakan sifatnya ya, cara untuk melaksanakan dengan tarawih dengan tenang dan nyaman, nggak boleh buru-buru. Kalau buru-buru itu belum tarawih namanya ya, mungkin masih sholat sunat belum tarawih. Kalau namanya tarawih itu betul-betul tenang dan nyaman, tumuk ninah. Bahkan setiap dua salam berhenti dulu sejenak untuk berzikir kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah. Apapun hajat kita dan kebutuhan kita. Setiap dua kali salam, kalau sholatnya dilaksanakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, itu betul-betul melaksanakan tarawih, melaksanakan sholat di bulan Ramadan dengan tenang dan nyaman. Kemudian besok kita jelas insya Allah melaksanakan ibadah puasa yang ke-11. Liyatafaqahu fiddin, kita harus mengkaji agama biar puasa kita ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya juga imanan wahtisaban. Gak mungkin kita bisa imanan wahtisaban bisa diterima oleh Allah kalau gak tahu tentang rukun-rukun puasa, gak tahu tentang sunnah-sunnahnya puasa Ramadan apa saja. Kemudian makruhnya kita saat melaksanakan ibadah puasa ini apa saja. Kemudian yang diharamkan sekaligus yang bisa membatalkan apa saja. Ini kita harus tahu agar puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita harus tahu apa saja sih sebenarnya yang mampu membatalkan pahala. Puasanya sah tapi nggak ada pahalanya sama sekali. Makanya disinilah pentingnya liyatafaqahu fiddin. Maka Allah perintahkan liyatafaqahu supaya podo ngaji. Supaya si wong-wong mukmin sing gak melok berangkat perang iku mang fiddini dalam rangka mengkaji agama. Demikian insya Allah kita sambung besok habis sholat subuh. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas tadi penting sekali namanya ilmu, sehingga belajarnya itu Allah firmankan liyatafaqahu fiddin. Rasul sabdakan sangat dan amat diwajibkan. Harapan kita sama, mudah-mudahan hidup kita, ibadah kita ini benar-benar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan seiring ampunan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita benar-benar dipertemukan besok di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.